pagi teman-teman sekalian. Anak-anak Nestgate sekalian, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Kita bangkit dari tempat tidur kita, dari tempat duduk kita. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Biarlah Engkau ditinggikan Tuhan. Biar namamu ditinggikan Tuhan. Oh, we give you praise and we give you praise. Katakan sama-sama. Lihatlah bintang di semesta, bintang yang bersinar bagi kita. Dan waktu yang telah diberikan sangatlah berharga, janganlah siakan. Katakan, sebab Kaulah yang kudamba dan Kaulah segalanya. Now I run and set my eyes on you. At your feet, my heart and my plans and my future in your hand. Now my soul rests like the stars above. For all I know that the best is yet to come. Teman-teman sekalian, siapa yang percaya bahwa masa depan kita Tuhan yang pegang? Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita angkat hati kita bersama-sama. Katakan. Lihatlah, oh Lord, bintang di semesta. Oh Tuhan, bintang yang bersinar bagi kita. Dan waktu yang telah diberikan sangatlah berharga, janganlah siakan. Katakan dengan segenap hati, sebab Kaulah yang kudamba dan Kaulah segalanya. Now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future in your hand. Now my soul rests like the stars above. For all I know that the best is yet to come. Kami percaya. I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future in your hand. Now my soul rests like the stars above. For all I know that the best is yet to come. Kami percaya, kami percaya. Oh Lord, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan kita. Thank you, thank you, thank you Lord. Kami percaya Tuhan, masa depan kami, kehidupan kami, Engkau pegang terus. Engkau menuntun hidup kami Tuhan, keputusan-keputusan kami Tuhan, studi kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan Tuhan bahwa
bahwa dalam gereja ini, dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan melalui gereja ini, kami diundang Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk datang menemui-Mu Tuhan, supaya boleh Tuhan hidup kami Engkau mengaturnya Tuhan, Engkau memegang Tuhan, Engkau beserta dengan kami selalu Tuhan. Kami percaya dan kami mau menaikkan pujian ini Tuhan. Jesus Savior, Holy Lord, I know that you'll never forsake me or leave me alone. My Redeemer, Jesus Christ, you sacrificed yourself on the cross to bring me home. You brought me home. Your name alone endures forever. Your fame alone for all time. Your praises, Lord, will leave me never. Your love, oh Lord, is all mine. To Him my wisdom made the heaven, and His mercy everlasting. To the one who gives salvation, I live up my soul to you. Jesus Savior, Holy Lord, I know that you'll never forsake me or leave me alone. Oh Lord, my Redeemer, Jesus Christ, you sacrificed yourself on the cross to bring me home. You brought me home. Oh Lord, come be bound
Tuhan, terima kasih Lord. Selamat hari Minggu BCC Next Gen. Saya percaya semuanya kita ada di sini untuk penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya berharap dan saya berdoa dan saya mengajak kita semua untuk boleh serius dalam ibadah, ya, kita serius menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan pujian kita, dan juga hati yang duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria, ya, yang dengan hati yang penuh dengan kerinduan mendengarkan firman Tuhan, ya. Dan pada pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk kita meminta Tuhan untuk mengajarkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau selalu baik dalam hidup kami. Kau selalu menolong dan memimpin kehidupan kami, dan kami percaya bahwa tidak ada satupun hal yang luput dari pandangan-Mu, dari hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kali kami ibadah, biarlah penghiburan daripada Roh Kudus, biarlah kekuatan daripada Tuhan, dan biarlah persembahan kami juga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, semoga kami akan duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan kami boleh merenungkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman semua, pada minggu pertama di bulan Mei ini, ya, kita segera akan merayakan kenaikan Tuhan nanti di tanggal 13 Mei. Kita akan beribadah bersama dengan orang tua kita juga. Atau nanti kalau misalnya ada pengumuman khusus akan diumumkan melalui setiap ketua komsel mengenai ibadah tanggal 13. Nah, tanggal 13 itu kita merayakan kenaikan Tuhan. Ya, jadi 40 hari setelah kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, dia naik ke surga 40 hari setelahnya gitu ya. Di saat itu murid-muridnya semuanya ke Bukit Zaitun. Mereka melihat Tuhan terangkat ke surga, dan Tuhan bilang suatu hari nanti gak tahu kapan, ya, maksudnya yang tahu hanya Bapa. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita, anak-anak yang setia di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman semua, bulan ini kita mau belajar, kita mau merenungkan banyak, kita mau membicarakan baik di khotbah, baik di komsel tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, teman-teman semua, waktu Tuhan bangkit sampai Tuhan naik, Dia banyak sekali menampakkan dirinya kepada mengunjungi murid-muridnya, ya, di dalam beberapa momen. Salah satunya berjalan waktu murid-muridnya berjalan ke Emmaus, Tuhan berjalan bersama dengan mereka, ya, sampai ke Emmaus. Waktu Tuhan memecahkan roti untuk mereka makan, mengucap syukur, mereka baru sadar itu ternyata Tuhan Yesus, ya kan? Dan akhirnya di saat itu Tuhan udah gak ada di sana lagi. Nah, teman-teman, berjalan bersama dengan Tuhan, saya rasa untuk di zaman modern, ya, di zaman modern yang maybe banyak sekali entertainment dan hal-hal yang mungkin lebih menarik hati kita. Banyak kali berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul bersama dengan Tuhan itu sometimes dilupakan. Sebenarnya bukan dilupakan sih, tapi lebih ke gak interested gitu ya. Kenapa? Mungkin kita semuanya bisa bilang kalau kita tuh gak melihat Tuhan gitu. Tuhan itu gak nampak secara fisik. Jadi sepertinya hilang dari memori kita, hilang dari perasaan kita.
Padahal nyatanya Tuhan lebih hidup daripada apapun. Dia itu alive, dia itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi karena manusia sometimes memakai indranya untuk merasakan, untuk melihat, mereka melupakan apa yang tidak mereka lihat lagi, gitu ya. Nah, siapa di sini yang pernah punya mantan pacar, ya? Nah, mungkin kalau yang punya mantan pacar tuh, kalau misalnya udah nggak pernah melihat dia lagi, gitu kan? Mungkin udah 2-3 tahun yang lalu ada di kota Bandung misalnya, kita udah pindah ke Jakarta. Nah, maybe kita udah lupa sama dia karena dia tidak terlihat secara fisik. Ya meskipun sekarang Instagram masih suka stalking ya, bisa stalking maksudnya. Tetapi secara mata dan secara perasaan itu kita rasanya udah nggak udah nggak ada bondingnya lagi sama dia. Nah, banyak kali anak-anak Tuhan itu kepada Tuhan juga seperti itu, teman-teman. Padahal Petrus pernah bilang di dalam suratnya, kalau bahasa Indonesia sehari-hari ya, aku tuh salut loh sama kalian. Kalian itu gak pernah melihat, tetapi kalian bisa percaya. Kalau Petrus kan 3,5 tahun bareng-bareng, ya kan? Berjalan sama Tuhan, melayani sama Tuhan, dipakai sama Tuhan untuk bisa memberitakan Injil gitu kan. Tetapi ya wajar dia percaya sama Tuhan karena dia melihat secara fisik dan dia merasakan kehadiran Tuhan secara fisik seperti kehadiran orang tua kita gitu. Tetapi kita yang saat ini, yang setelah kenaikan Tuhan, kita gak pernah melihat Tuhan, tetapi kita percaya. Petrus pernah katakan, saya salut sebenarnya sama kalian. Kalian gak pernah lihat, tapi kalian percaya gitu. Nah, teman-teman, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bergaul sama Tuhan setiap hari gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, saya mau bacakan sebuah kisah, sesosok tokoh di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah keturunan ke-7 dari Adam, yang sampai akhir hidupnya dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat sama Tuhan waktu itu. Ada 2 orang yang tercatat dalam Alkitab yang ternyata dia diangkat oleh Tuhan. Jadi dia gak pernah mengalami kematian. Yang pertama Elia, yang kedua namanya Henok. Nah, Henok dulu baru Elia maksudnya. Nah, Henok itu adalah keturunan dari Adam yang ke-7. Generasi ke-7. Ya, generasi ke-7-nya Adam. Nah, Adam itu kalau kalian tahu kan, Adam itu punya 2 anak, Kain dan Habel, ya kan? Nah, Habel kan akhirnya udah dibunuh. Keturunan mereka cuma dari Kain kan. Nah, tetapi Adam dan Hawa dicatat mereka punya anak lagi, namanya Set, ya kan? Nah, Set anaknya lagi. Jadi dari keturunan Set lah ada si Henok ini. Nah, teman-teman, dari anaknya Set kepada Henok 7 generasi ini. Jadi gini loh, teman-teman harus tahu kalau dulu itu pada umurnya panjang-panjang ya. Ada yang sampai 1000 tahun lebih, itu namanya Metusalah. Yang paling yang paling terpanjang umurnya, itu 1000 tahun lebih. Kita sekarang dikarenakan KFC dan McDonald ya, nih di YouTube nih bisa disu nih saya. Itu kita mungkin karena junk food seperti itu, mungkin cara pola makan dan lain-lain itu membuat kita tuh mungkin sekarang udah nggak bisa lah, ya kan? Kita paling 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Nah, dulu umurnya panjang-panjang. Dari Set kepada Henok 7 generasi ini, di waktu yang panjang ini terjadi sebuah momen di mana mereka itu melupakan Tuhan. Ya, terjadi kalau kalian baca di Yudas, itu Henok juga dikatakan bahwa dia itu berani dia menegur orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi dia itu saya baca ini ya.
Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, jadi teman-teman, di dalam generasinya ini yang melupakan Tuhan ini, dia itu stand out menjadi orang yang bergaul dengan Allah. Bukan cuma itu aja, bukan cuma sampai bergaul dengan Allah, tetapi dia berani memberitakan kebenaran, dia berani menegur dan memberitahukan kesalahan kalau kalian ini tuh gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kalian ini gak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dia berdiri sebagai orang yang berbeda, yang dimana dia itu takut akan Tuhan. Ya, dan dia memberikan impact kepada orang-orang di sekitarnya untuk bisa juga takut akan Tuhan. Saya bacain di dalam Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi Henok tuh selain dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia orang yang berani gitu untuk memberitakan kebenaran dan menyatakan kebenaran. Nah, teman-teman semua, hidup bergaul dengan Tuhan, sebenarnya itu apa yang Tuhan inginkan buat kita saat ini, anak-anak muda sekalian. Kenapa? Karena zaman kita seperti yang sering kita bicarakan, bahwa zaman kita bukan zaman yang gampang ya, tetapi ini zaman yang tough, di mana seseorang terus untuk bisa konsisten, setia, rajin ikut komsel ya, rajin ikut ibadah dengan serius, apalagi di tengah pandemik ini, di mana kita semuanya bisa tidur di rumah, bangun, nggak usah pakai mandi, langsung ibadah. Meskipun ada beberapa saudara saya yang mereka tuh kalau ikut ibadah itu sangat rapi ya. Jadi mereka pakai celana panjang, kemeja, seperti lagi ke gereja gitu. Nah, itu saya dulu nggak ngerti, jadi saya saya komen di IG-nya, rapi amat si ada satu anak ceweknya gitu kan. Terus dia bales, oh iya, kita kalau ibadah di sini harus rapi gitu. Kita itu seperti datang ke gereja. Nah, itu sebuah nilai yang baik yang ditanamkan supaya kita semuanya itu tetap respect gitu ya sama hadirat Tuhan. Kita respect sama Tuhan. Kita ketemu orang penting aja kita pasti rapi, ya kan? Kita ketemu Tuhan juga dengan yang terbaik lah gitu. Itu nilai yang ditanamkan gitu ya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal bergaul ya, ngomong-ngomong soal bergaul. Ada pepatah yang bilang begini. Masa depan kita itu ditentukan dengan pergaulan kita dengan siapa hari ini. Ya, saya pernah baca tuh di mana gitu kan ya, di billboard atau di mana, pokoknya di sebuah di internet gitu saya baca, masa depan kita ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul hari ini gitu kan. Somehow saya setuju dengan perkataan seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau hari ini kita memilih teman-teman yang bisa merusak masa depan kita, biasanya terjadilah seperti itu biasanya. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan, teman-teman semua. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita kenal sifat-sifatnya Tuhan. Kalau kita ngomong bergaul itu udah pasti deket ya. Kalau kita ngomong bergaul itu kita bisa kategorikan sebagai seorang yang mungkin kita bisa bilang dia sahabat. Ya kan? Siapa yang punya sahabat di sini? Saya percaya mungkin apa yang zaman saya remaja, teman-teman, mungkin nggak
individual seperti zaman sekarang. Dulu kita nggak punya handphone, kita pakainya surat sama SMS. Di mana SMS itu pertama kali promo provider kartu yang paling terbaik di saat itu adalah XL. Ya, saya beli nomor XL ini dari saya SMA 1 kalau nggak salah. Makanya nomornya masih 10 angka. Dulu XL ini dia promo 1 bulan itu 100 SMS. Kalau enggak satu kali SMS 350 rupiah. Nah jadi kita tuh enggak individual biasanya. Kita tuh lebih pengen ngumpul gitu ya. Pulang gereja kita naik bajai ke Citraland sama-sama gitu kan. Nah kalau sekarang karena gadgetnya udah sangat-sangat canggih, lebih individual gitu kalau di zaman yang sekarang ini. Nah jadi dulu kita itu sangat intens sekali dalam bertemu dengan sahabat kita. Ya, jadi kalau ngomongin sahabat, ini orang yang dekat dengan saya dan saya tuh banyak sekali ngobrol sama dia dengan segala kesedihan, kesenangan, keinginan, mimpi dan cita-cita kita biasanya share sama dia. Kita tahu sifat-sifat dia, kita tahu apa yang dia nggak suka, dia tahu apa yang kita nggak suka. Sedekat itu, sedalam itu. Nah, teman-teman, ngomong soal bergaul dengan Allah. Seharusnya kita tahu sifat-sifat Allah seperti apa. Seharusnya kita tahu apa yang dia pengen dan dia tidak inginkan. Ngomong soal bergaul dengan Allah, saya percaya Henokh di zamannya dia itu gak gampang. Karena banyak banget orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan berat gitu. Mereka tuh benar-benar bisa dikategorikan tuh jahat gitu. Ya seperti zaman Nuh lah. Zaman Nuh sebelum Nuh masuk ke dalam bahtera, dia memberitakan bahwa ayo bertobat, ayo bertobat, nanti ada hujan. Semuanya ketawain dia. Dia juga membangun karena perintah Tuhan, dia membangun kapalnya itu di atas gunung. Dan di atas bukit apa gunung, saya lupa. Dan di situ semua orang ketawain dia lah itu ngapain gitu kan. Dan di saat itu kan hujan dan air bah itu terjadi di saat orang-orang masih sehari-hari aja, masih pergi kerja gitu kan, masih dikatakan di kitab itu masih pergi ke ladang, pokoknya masih kawin mengawinkan, maksudnya dalam arti menikah gitu ya. Jadi kegiatannya masih sehari-hari gitu, dan mereka tidak mendengarkan apa yang Nuh katakan. Itu tough teman-teman, hidup di dalam sebuah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan dan jahat itu gak gampang. Lot di Sodom dan Gomora, akhirnya dia doang yang diselamatkan kan sama keluarganya. Meskipun istrinya disuruh jangan nengok ke belakang, dia nengok ke belakang, jadilah dia tiang garam di sana. Hidup di dalam sebuah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan itu gak gampang. Banyak kali kita dicela, banyak kali kita dicibir, ya kan? Meskipun sih Tuhan Yesus pernah bilang, dunia ini membenci aku, pasti dia juga membenci kamu. Jadi kalau misalnya kita dikatain karena Tuhan, wajar, Tuhan udah ngomong. Tuhan udah bilang kok. Kalau kita hidup benar sama seperti Tuhan Yesus, dunia ini bukan bumi ya, tetapi dunia dengan segala sistemnya yang mau menang sendiri, yang egois, yang tidak punya kasih, yang menghalalkan segala cara untuk keuntungan dirinya, itu kan bukan sifat-sifat Tuhan kan. Pasti mereka benci sama kita kalau kita bergaul dengan Tuhan. Tetapi kita tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita di kemudian hari, mungkin dari hari ini sampai hari-hari ke depan kalau kita itu bergaul dengan Tuhan. Karena siapa yang kita bergaul hari ini itu yang menentukan bagaimana kesalehan hidup kita di kemudian hari. Ada yang pernah berkata sama saya begini, waktu itu dia umurnya kayaknya 17 kalau gak salah, apa 16 gitu ya. Dia bilang, pokoknya gue hari ini sampai umur 23, gue akan bersenang-senang di dalam my youth gitu ya, dalam kemudaan gue gitu. Ya kan, gue pengen pergi minum, gue pengen cobain ini, gue pengen cobain itu. Sampai umur 23. Ntar umur 23, saya akan bertobat.
dan saya akan hidup saleh, dan saya akan hidup baik-baik membangun keluarga, pasangan, hubungan dengan pasangan lah gitulah ya. Membangun karir yang baik, umur 23. Waktu itu saya lagi gak terlalu banyak ngobrol, gak tahu karena apa, pas lagi ada, memang habis itu lagi mau pelayanan apa gimana saya lupa. Di situ hal yang saya pengen katakan adalah seperti ini. Kita gak bisa sebenarnya udah menabur hal yang buruk dan kita menuai hal yang baik di umur 23. Karena apa yang udah kita tabur, itu yang kita tuai sebenarnya. Kalau kita kita tabur hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan tuai hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa hidup yang saleh itu bukan hidup yang kaku, penuh dengan agamawi, ya kan? Kalau kita ketemu harus ngomong shalom, enggak. Saya enggak pernah ngomong shalom kecuali kalau misalnya saya pelayanan di ada satulah Departemen Pemuda dan Anak di GBI gitu. Nah, waktu saya main musik di sana itu kita memang kebiasaan ngomong halo shalom shalom ya, namanya kita sesama gereja bertemu gitu ya. Tetapi apakah saya kalau ketemu orang langsung shalom, puji Tuhan, haleluya, apa kabar? Tuhan baik ya? Enggak selalu kok seperti itu gitu loh. Karena apa yang saya jalani bukan keagamaannya, tetapi kekristenan yang adalah hubungan dengan Tuhan gitu. Nah teman-teman, balik lagi kepada poin kita, hidup bergaul dengan Tuhan. Apa yang kita tabur hari ini, saya percaya tahun-tahun ke depan dalam kehidupan kita akan jadi tahun-tahun yang penuh dengan karakter yang baik. Siapa sih di sini yang nggak suka dengan punya karakter yang baik seperti Tuhan Yesus? Saya percaya pasti banyak yang mau gitu. Justru kerinduan dan tujuan kita ikut Tuhan itu ujung-ujungnya adalah kita serupa dengan Kristus, amin. Sampai suatu hari nanti, jadi seperti di bumi ini kita lagi dipersiapkan dengan segala didikan, dengan segala masalah yang mungkin pernah kita alami. Kita lagi dididik, kita lagi dibentuk untuk suatu hari kepada sebuah momen di mana kita memerintah bersama dengan Tuhan nanti setelah kedatangan Tuhan. Kalau karakter kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita nggak bisa ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada karakter-karakter ilahi yang seharusnya ada di dalam diri kita, dan semakin hari semakin mengasihi, semakin mengampuni, semakin semakin baik, semakin serupa dengan Kristus lah. Anda tahu di dalam Alkitab bagaimana sikap-sikap sifat-sifatnya Kristus di dalam Alkitab gitu ya, kita bisa lihat gitu. Nah, teman-teman semua, hidup bergaul dengan Allah adalah kehidupan yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan berkat. Ya, saya nggak bilang duit, ya kalau berkat orang biasa ngomongnya duit, saya nggak bilang uang. Tetapi hidup bergaul dengan Tuhan itu penuh dengan keindahan, penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, meskipun kenyataannya dunia itu begitu chaos. Meskipun keadaannya kiri kanan kita chaos. Meskipun keadaannya kita gak bisa melihat hal yang baik di dalam dunia ini. Yang kita alami 1 tahun belakangan ini aja parah banget. Mungkin teman-teman masih sekolah, lebih ke sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang udah buka usaha atau kita yang bekerja, itu kita sangat mengalami dampak dari pandemik ini gitu loh. Kita nggak bisa lihat kalau dunia itu sekarang kok beautiful ya, kayaknya nggak bisa lah gitu kita bilang seperti itu. Tetapi hidup bergaul dengan Tuhan itu penuh dengan penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan, even kita nangis di kamar, ya kan, karena mungkin usaha kita agak mandek gitu kan, kita nangis di kamar, tapi ternyata ada loh penghiburan Roh Kudus. Tapi ternyata Tuhan beri kekuatan loh saat kita menyembah Tuhan. Ada kekuatan ilahi yang kita gak bisa gambarkan, sukacita dari surga yang kita gak bisa gambarkan. Di saat mungkin kiri kanan kita itu gak baik kelihatannya. Itu berkat orang yang bergaul dengan Tuhan. Itu adalah
hal yang kita tabur untuk masa depan kita, bagaimana karakter kita menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang menuruti segala kehendak Tuhan. Ya, dulu ya, waktu saya nggak tahu sekarang kalau di pelajaran PPKN tuh dulu namanya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu apa PPKN tuh sekarang tuh apa. Nah, tapi dulu kita tuh kalau ujian, kalau ulangan atau enggak di latihan-latihan buku namanya Sangkil dulu ya. Dulu kita ada satu buku namanya Sangkil. Itu semuanya pelajaran di situ ada, kita tinggal ABCD-nya kita silang gitu kan. Saya ingat banget dari saya kelas 1 SD sampai kelas 6 SD bahkan sampai SMP. SMP saya udah gak ada Sangkil kayaknya deh. Nah, tapi waktu SD kita pakai Sangkil. Kalau lagi ngomongin soal hidup beragama ya, hidup agama gitu, tentang agama lah pokoknya. Selalu ABCD-nya itu yang benar jawabannya cuma satu. Mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Selalu itu, kalau kita silang itu udah pasti benar. Dan itu diulang terus dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD di Sangkil itu selalu ada. Menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Tuhan maksudnya, ini ngomongin agama ya. Sebagai umat beragama yang baik, kita harus 2 ABCDE. Nah, pilihannya adalah menjauhi larangannya dan mengikuti kehendaknya. Itu hanya berlalu sebagai sebuah ujian buat saya, ujian sekolah. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita yaitu bergaul dengan Tuhan, yaitu kita ikut kehendak Tuhan, kita enggak lakukan apa yang Tuhan enggak mau. Itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kok gak seru banget sih? Tuhan kan suruh kita jangan ngomong jorok. Tuhan kan mau kita berkati orang dengan mulut kita. Tuhan kan suruh kita jangan nyontek. Kita kan harus jujur, gak seru banget dah ikut Tuhan. Teman-teman, dosa itu udah pasti menghancurkan kita. Makanya Tuhan suruh kita jangan bikin dosa. Dosanya suatu hari diampuni gak kalau kita lagi meminta ampun sama Tuhan? Diampuni, dosanya diampuni. Tapi akibatnya siapa yang tanggung? Kita. Tuhan suruh kita jangan bikin dosa, itu bukan hal yang buruk. Tuhan suruh kita jangan bikin dosa karena Dia sayang sama kita. Akibat dari dosa itu tuh berat. Gitu. Jadi Tuhan tuh sebenarnya pengen kita tuh hidup tuh enak sebenarnya. Kalau kita ikut sama kehendaknya, gak bikin dosa, menjauhi dosa, sebenarnya hidup kita itu akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi kan manusia susah ya. Penuh dengan keinginan daging gitu. Nah, jadi teman-teman semua, hidup bergaul dengan Allah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. 2 poin hari ini. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Dengan siapa kita bergaul hari ini itu menentukan kita ke depan bagaimana. Yang kedua, kita belajar dari Henokh. Hidup bergaul dengan Tuhan gak sampai sini aja. Tetapi kita juga berani berdiri sebagai orang yang mencintai Tuhan dan menjadikan impact buat sekitar kita. Itu yang kita belajar dari Henokh. Bagaimana dia hidupnya berkenan di mata Tuhan. Dan sampai akhirnya dia diangkat. Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat sama Tuhan gitu. Nah, jadi hari ini saya berdoa buat kita semua. Biar kita semuanya bisa merenungkan firman Tuhan untuk lebih lagi hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami orang-orang yang bergaul dengan Engkau. Hati kami dekat dengan Engkau. Tuhan, jauhkan dari rasa malas dan jenuh dalam hati kami. Tapi biarlah Tuhan, setiap hari dalam kehidupan kami boleh dekat dengan Engkau sampai karakter kami serupa dengan Engkau. Sampai suatu hari nanti Tuhan, saat Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami setia di hadapan-Mu dan tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak-Mu di sini, berikan mereka keteguhan hati dan hati yang selalu ingin dekat dengan Engkau. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kesukaan buat mereka. Biarlah doa mereka setiap hari Tuhan Engkau dengar. Dan setiap hari dalam karakter mereka lebih lagi mengasihi Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kami berdoa, aku berdoa Tuhan buat anak-anakmu di sini, buat setiap ketua komsel juga yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka, dalam sekolah dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih sayang dari Bapa, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami semua Tuhan, dan penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. See you next week, Next Gen.